kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, berarti 1/2. Kemudian yang ini, ya, ini koefisien 3, ini 2, berarti 3/2. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Berarti poin yang D. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri matematika kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, Anda harus mengetahui teorema tentang limit trigonometri. Kurang lebih, ya, jika Anda mendapati limit X mendekati 0 dalam bentuk sin X per X, maka nanti nilainya 1. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. X di atas, kemudian yang di bawah adalah sin X juga sama-sama bernilai 1. Nah, ternyata selain sin, hal demikian juga berlaku untuk tan. Limit X mendekati 0 untuk tan X per X juga 1, begitu juga dengan kebalikannya. Jika nanti, ya, ada koefisien lain selain 1, ya, untuk sin ini, misalkan A, kemudian bawahnya koefisiennya B, maka hasilnya adalah A per B. Tinggal, ya, mengambil hasil koefisien dari yang atas dengan yang bawah. Misalkan 2/3 berarti hasilnya 2/3. Begitu juga dengan sebaliknya. Berlaku juga untuk tan, ya. Jika nanti ketemu, ya, sin per sin, di mana koefisien yang atas itu A, yang bawah itu B, hasilnya juga sama seperti yang di atas, ya, A per B. Begitu juga dengan tan. Jadi teorema ini yang teman-teman harus pahami, ya. Kita masuk ke contoh 1, ya, soal ini. Ketika Anda mengerjakan soal limit trigonometri, saya akan bantu menyederhanakan pemahaman dengan memberikan alur mengerjakan. Jadi kurang lebih cara yang digunakan, yang pertama adalah substitusi. Jadi masukkan nilai limitnya, ya, X mendekati berapa ke dalam, ya, fungsi yang dimaksud, fungsi trigonometri yang dimaksud. Jika nanti hasilnya 0/0, ya, berarti Anda akan menggunakan cara yang kedua. Apa itu? Mengubah bentuk, terutama yang memuat kosinus. Jadi kalau seandainya nanti nilai limit yang di sini dimasukkan ke dalam fungsinya ini, ya, bernilai 0/0, maka Anda tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah mengubah bentuk, terutama yang memuat kosinus, ya. Karena dalam teorema tadi ternyata, ya, hanya berlaku untuk sin dan tan. Kemudian ada cara lain sebenarnya, yaitu menggunakan turunan trigonometri. Namun biasanya materi ini disampaikan setelah menjelaskan, ya, tentang limit trigonometri. Maka ini hanya menjadi alternatif, ya. Jika ada kesempatan kita bisa fokus kepada pembahasan yang ketiga. Nah, saat ini saya akan fokuskan kepada pembahasan cara 1 dan cara 2. Umumnya soal limit trigonometri jarang sekali yang menggunakan cara nomor 1, substitusi. Biasanya selalu bernilai 0/0. Tapi kalau seandainya Anda substitusi nilai X, ya, misalkan di sini 0, tidak menghasilkan 0/0, ya, maka Anda bisa menggunakan substitusi. Oke, kita coba, ya, cara untuk nomor 1 ini. Ingat, ya, kita lihat, ya, di sini. 0 kita masukkan ke sini, cos 0 itu 1, ya. 1 kurang 1, 0. 2 kali 0, 0. Ya, dikali berapapun akan 0/0. Maka cara untuk yang nomor 1 ini tidak bisa digunakan. Berarti Anda harus menggunakan yang kedua. Mengubah bentuk, terutama yang memuat kosinus. Nah, di sini kan ada kosinus, ya. Kosinus 2X. Saya tulis di sini. Perubahan yang digunakan, ya, untuk membantu menyelesaikan soal nomor 1 ini adalah 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi, ketika Anda mendapati cos 2X boleh diganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X, ya, sehingga nanti bisa kita salin di sini, ya. Yang atas ini menjadi 1 dikurangi cos 2X kita ganti, ya. Buka kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat X tutup kurung per 2X sin 2X, ya. Nah, di sini karena belum kita selesaikan, berarti jangan lupa, ya, ditulis limit X mendekati 0. Nah, limit X mendekati 0. Oke, kita rapikan yang atas, negatif ini masuk, ya, ke dalam kurung. Negatif ketemu 1 berarti negatif 1. 1 kurang 1 berarti habis, ya.
Kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif ya. Hingga yang atas tinggal 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Sini ini limit X mendekati 0. Kita lanjutkan yang atas, kita jabarkan ya. Limit X mendekati 0 ya, kita pecah ya, karena di situ bentuknya kuadrat, berarti sin X kali sin X ya, yang atas ini kita pecah jadi 2. Kemudian yang bawah jadinya 2X ya, dikali dengan sin 2X. Nah, gunakan teorema yang sudah kita bahas ya sebelumnya, bahwa ini ya, sin X ini kan koefisiennya 1 ya. Ini bawahnya ada 2, berarti hasilnya adalah 1/2. Kemudian ini juga karena sin X per X ya di sini, berarti hasilnya 1. Sedangkan 2 ini boleh kita coret. Nah, sehingga hasilnya 1. Hasil akhirnya berapa? 1 kali 1 kali setengah sama dengan setengah. Sehingga jawabannya yang D. Nah, ini adalah langkah untuk mengerjakan nomor 1 teman-teman sekalian ya. Di sini caranya harus Anda perhatikan ya. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Ingat ya, caranya yang pertama substitusi. Oke, kita cek ya di sini. Biasanya selalu bernilai 0/0. Jadi kalau seandainya 0/0 yang Anda dapatkan setelah mensubstitusi 0 ke dalam fungsinya ini, berarti Anda langsung menggunakan cara yang kedua. Sin 4 kali 0, sin 0 berarti 0 ya. Kemudian di sini juga 0. 0 kali 6 juga 0. Nah, ini hasilnya 0/0. Berarti Anda tidak boleh menggunakan substitusi. Kemudian langkah yang kedua, mengubah bentuk terutama yang memuat kosinus. Ternyata di sini tidak ada ya yang memuat kosinus, berarti Anda bisa langsung mengerjakan menggunakan teorema tadi. Dengan cara apa? Ya, seperti ini ya. Limit X mendekati 0 dipisah. Ya, dipisah. Sin 4X per 6X dikurangi dengan limit X mendekati 0 ya, untuk sin 2X per 6X. Nah, jadi boleh dipisah ya. Jadi kalau pengurangan itu boleh. Seperti ini misalkan. 2 ya, dikurangi 1/3. Nah, ini boleh dipisah menjadi 2/3 dikurangi 1/3. Nah, karena ini dalam penerapan limit, jadi kita masing-masing kasih limit X mendekati 0. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Ini gunakan sifat tadi, ini sebagai A, ini sebagai B ya. Berarti jadinya A per B berarti 4/6. Kemudian limit X mendekati 0, koefisiennya 2, yang bawah 6, berarti 2/6. Sehingga kalau kita selesaikan 4 kurangi 2, 2/6 sama dengan 1/3. Jawabannya adalah yang D. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi Anda harus mengingat tentang teorema yang ada pada pembahasan di awal video ini tadi ya. Kemudian soal nomor 3, kita substitusi. Biasanya kalau 5 sudah disubstitusi ke fungsinya ini akan 0/0. Maka kita nggak menggunakan cara yang pertama. Kita mengubah bentuk terutama yang memuat kosinus. Ada nggak di sini kosinus? Ternyata di sini nggak ada. Berarti kita langsung mengotak-atik bentuk pembilang atau penyebut yang bisa dipecah ya, yang bisa diuraikan. Nah, ternyata yang di sini yang bisa diuraikan itu yang bawah karena bentuknya kuadrat. Bagaimana caranya? Oke, kita selesaikan ya. Berarti jadinya limit ya, X mendekati 5, kita tulis 4X kurang 10 ya, sin X kurang 5. Nah, karena yang bawah bentuknya bentuk kuadrat, kita pecah ya. X plus 5 ya, X kurang 5. Setelah itu, nah ini kan sama ini. Nah, ini bernilai 1 sesuai teorema. Selanjutnya bagaimana? Nilai limit 5 ini ya, kita substitusikan ke fungsinya menggantikan X. 4 kali 5 ya. 4 kali 5 dikurang 10 per ke bawah juga menggantikan X ya. 5 tambah 5 sama dengan 10. 4 kali 5 20 dikurangi 10 ya adalah 10. 10/10 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1C. Nah, gimana? Bisa kan teman-teman sekalian ya? Lanjut nomor 4 ya. Ingat biasanya cara pertama tidak kita pakai karena hasilnya pasti 0/0. Namun tetap Anda harus teliti ya.
pastikan dulu kalau 0 per 0. Nah, ini sudah dipastikan, saya hitung tadi 0 per 0. Berarti saya menggunakan cara yang kedua, mengubah bentuk terutama yang memuat kosinus. Karena di sini ada kosinus, ingat perubahan tadi ya, cos 2x ya, kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau seandainya kita selesaikan, berarti jadinya limit x mendekati 0, 1 dikurang, ya, 1 kurang 2 sin kuadrat x, ya, tutup kurung, ya, x kali tan 2x. Kemudian kita lanjutkan limit untuk x mendekati 0, ya, negatif kita masukkan dalam kurung ya, negatif ketemu 1 berarti negatif 1, 1 dikurang 1, habis ya ini, jadi 0. Kemudian negatif juga masuk ke sini, negatif kali negatif positif, sehingga jadinya 2 sin kuadrat x, berarti ada 2 sinnya, kita tulis ya terpisah. Saya langsung pecah di sini, kemudian di sini x kali tan 2x. Perhatikan ya teman-teman sekalian di sini. Di sini nilainya sesuai teorema di awal video tadi nilainya 1. Kemudian ini sesuai teorema di awal video tadi nilainya kan 1. Ya, berarti 1 per 2. Karena yang bawah ada koefisien 2. Berarti hasilnya adalah 2. Yang ini ya. Kemudian kali 1 dikalikan setengah. Sehingga hasilnya adalah 1. Ya, kita coret di sini. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Pi per 4 ini setara dengan 45 derajat. Kalau dimasukkan ke sini ya, 45 derajat kali 2, 90, cos 90, 0. Ya, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2 juga kalau dikurangi 0, 0 per 0 berarti kita nggak cocok pakai substitusi. Lanjut kita pakai cara kedua, mengubah bentuk ya, terutama yang memuat kosinus. Nah, di sini ada dua, yang atas kosinus, yang bawah juga kosinus. Nah, Anda harus paham bahwa selain cos 2x itu bisa menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x ya. Ternyata ada bentuk lain yaitu cos 2x bisa diubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kenapa tadi pada soal sebelumnya kita menggunakan yang atas? Karena di sini sudah tidak lagi muncul cos ya. Dan kenapa untuk soal ini kita harus pakai yang bawah? Karena di sini yang bawah ya bentuknya mirip dengan cos kuadrat x dikurang dengan sin kuadrat x. Bedanya hanya pangkat 2. Makanya kita pakai yang bawah untuk soal nomor 5. Caranya adalah limit ya, x mendekati pi per 4. Ya. Untuk yang atas kita ubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per yang bawah biarkan ya, karena nanti akan ada hubungannya dengan yang atas ini ya. Nah, Anda ingat ya di sini ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa ditulis A tambah B kali A kurang B. Nah, bentuk ini ya mirip seperti yang atas ini. Cosnya saya ibaratkan A, sinnya saya ibaratkan B. Sehingga kalau seandainya saya ubah ya, limit X mendekati pi per 4 untuk yang atas ini berarti jadinya cos X tambah sin X kemudian dikali dengan cos X ya, kurang sin X per yang bawah biarkan cos X kurang sin X. Nah, setelah ya kita ubah ternyata ada yang sama antara pembilang dan penyebut, kita coret ya di sini. Nah, sehingga hasilnya tinggal cos X tambah sin X. Kemudian kita masukkan ya, pi per 4 ini 45 derajat, berarti jadinya cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Kita hitung 45 derajat untuk cos itu hasilnya setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat juga setengah akar 2. Kalau kita jumlahkan setengah tambah setengah 1 berarti jadinya akar 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6 ya. Yang pertama pakai cara substitusi ya, kalau kita masukkan 0 ke sini ternyata yang atas 0, yang bawah juga 0. Berarti kita abaikan cara pertama, kita masuk cara yang kedua, mengubah bentuk terutama yang memuat kosinus. Karena yang memuat kosinus berada di bawah, berarti kita ubah yang bawah ya, sedangkan yang atas kita biarkan. Nah, Anda perlu mengetahui bahwa bentuk yang bawah ini itu setara dengan sin kuadrat X ya. Nah, dari mana asalnya ini Anda harus paham ya.
mereview materi kelas 11 tentang identitas trigonometri. Begitu juga dengan sudut rangkap trigonometri, ya, penjumlahan trigonometri dan sebagainya. Jadi akan sangat bermanfaat jika Anda bisa mereviewnya, kemudian kita kaitkan dengan materi limit trigonometri. Ya. Kalau seandainya sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X, nah di sini ternyata bedanya, ya, kalau ini X, ini 2X, berarti ya kita tinggal ganti saja ya. Sin kuadrat 2x sama dengan 1 kurang cos kuadrat 2x. Tinggal ya menambahkan 2x-nya saja. Berarti 1 kurang cos kuadrat x sudah kita ganti dengan sin kuadrat x. Sehingga soal ini kalau kita kerjakan, limit x mendekati 0, yang atas biarkan x tan 3x per, ya. Yang bawah kita ganti ini ya, sin kuadrat 2x, karena di sini kuadrat berarti ada 2, kita pecah langsung ya. Sin 2x ya, kali dengan sin 2x. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman sekalian ya? Saya pecah jadi 2 ya di sini. Sesuai dengan teorema tadi, ini hasilnya ada. Ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, berarti 1 per 2. Kemudian yang ini ya. Ini koefisien 3, ini 2, berarti 3 per 2. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4. Berarti poin yang D. Lanjut nomor 7 teman-teman sekalian ya di sini. Masih ingat ya, cos 2x itu bisa diganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ternyata di sini kebutuhannya cos 4x. Berarti kita harus mengubahnya. Kalau di sini 2, di sini ternyata 1 koefisiennya. Berarti kalau 4, berarti di sini 2. Begitu seterusnya. Kalau 6, berarti di sini 3. Kalau 8, berarti di sini 4 dan seterusnya. Karena di sini cos 4x, berarti kita ambil yang ini ya. Ingat ya, kita pakai cara yang kedua, mengubah bentuk yang atas ini karena mengandung kosinus. 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x ya, dikurangi 1 ya, ini yang ini ya, per dengan x tan 2x ya. Kita tulis limitnya dulu, limit x mendekati 0, limit x mendekati 0. Kita rapikan 1 dikurang 1 ya, ini 1 ya. Kita habis ya di sini. Kita lihat hasilnya habis, berarti tinggal negatif 2 sin kuadrat 2x. Berarti kita pecah sin 2x per x kali tan 2x. Sesuaikan dengan teorema tadi ya. Min 2 tidak ada temannya, berarti kita tulis dulu di sini. Kemudian di sini yang saya beri tanda ini, di sini 2, di sini 1, berarti 2 per 1 2. Kemudian di sini 2, 2, berarti 2 per 2, 1, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Ya. Kita pakai cara yang kedua ya, mengubah bentuk ini kalau seandainya memang ada kosinus. Tapi kalau nggak ada, berarti kita uraikan biasa. Nah, kebetulan soal nomor 8 ini, ternyata tidak ada bentuk kosinus, berarti kita nggak perlu mengubah, tinggal kita uraikan saja. Ya. Limit x mendekati 0, 2, sin kuadrat, itu artinya sinnya 2 kali, sin setengah x, kali sin setengah x, per ya, x kali tan x. Nah, sampai di sini bisa ya teman-teman sekalian ya. Sin kuadrat saya pecah jadi 2 ya. Kemudian di sini, sesuai teorema, di sini setengah dibagi 1, berarti hasilnya setengah ya. Sedangkan yang depan, kita tulis 2 di sini. Kemudian yang ini juga sama, ini koefisien setengah, ini 1 ya. Berarti jadinya setengah bagi 1 setengah. 2 sama 2 kita coret ya. Sehingga 1 kali setengah berarti hasilnya setengah. Berarti jawabannya yang D. Nomor 9. Adakah bentuk cos di sini? Ternyata ada. Ya, berarti kita mengubah bentuk ya, terutama yang membuat kosinus. Limit x mendekati negatif 3. Yang atas ini berkaitan dengan ya cos ini, cos 2x plus 6. Dengan cara apa? Difaktorkan. Berarti kita faktorkan aja yang atas, x plus 3, x plus 3. Kemudian yang bawah ini, yang kiri 2, kemudian dikurangi 2 cos. Sama-sama memuat 2, berarti 2 kita keluarkan, sehingga jadinya 1 kurang cos. Ya. Ini 2 sama 6, ya. Kita keluarkan, jadinya 2, buka kurung, x plus 3, tutup kurung, tutup kurung.
Sampai di sini bisa ya teman-teman sekalian. 2 saya keluarkan jadinya 2 di luar, yang di dalam tinggal X plus 3. Kalau 2 dimasukkan tetap jadi 2X plus 6. Kembali ke awal. Kita selesaikan limit X mendekati negatif 3. Yang atas kita biarkan terlebih dahulu ya. X plus 3, X plus 3 per ya 2 buka kurung 1 dikurangi. Nah ini cos 2 buka kurung X plus 3 ini teman-teman sekalian itu seperti tadi ya, cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Artinya kalau seandainya di sini cos 2 buka kurung X plus 3 itu berarti jadinya 1 kurang 2 sin kuadrat, nah, X plus 3 teman-teman sekalian. Nah, jadi hanya berbeda di sini ya, sama dengan yang atas ya. Berarti kita ubah ya. Jadi 1 kasih kurung dulu biar aman. 2 sin kuadrat X plus 3. Kita tutup kurung lagi. Kita lanjutkan limit X mendekati negatif 3. Yang atas X plus 3. Kemudian X plus 3 per, ya, ini hati-hati ya, 2 di luar teman-teman sekalian ya. 1 dikurang 1 ya, karena negatifnya masuk ke dalam kurung, habis. Negatif juga masuk ke dalam negatif ini berarti positif, sehingga jadinya ya dikali dengan 2 ya. Sin kuadrat itu berarti sinnya 2 kali, sin ya X plus 3. Sini juga sin X plus 3 teman-teman sekalian. Sesuai dengan teorema tadi, ini sama ini ya, habis ini sama ini bernilai 1 ya. Sehingga yang atas sudah habis ya, atau setara dengan 1, berarti jadinya 1 per 2 kali 2, 4. Berarti jawabannya adalah yang E teman-teman sekalian. Selanjutnya ya, bentuk ini ternyata sama-sama mengandung tan 2X, berarti kita keluarkan ya. Limit X mendekati 0, tan 2X kita keluarkan, sehingga tersisa cos 8X dikurang dengan 1 karena tan 2X-nya kita keluarkan. Kemudian 16X pangkat 3. Nah, di sini ada cos 8X. Dari awal tadi kita hanya mendapatkan cos 2X ya. Hasilnya 1 kurang 2 sin kuadrat X. Berarti kalau sini 4X, di sini jadinya 2X, separuhnya ya. Kalau 8X berarti di sini 4X. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Limit X mendekati 0, tan 2X, buka kurung, cos 8X kita ubah menjadi ini ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X dikurang dengan 1 per 16X pangkat 3. Kita selesaikan di sini. Limit X mendekati 0 ya. Tan 2X, 1 dikurangi 1 habis, berarti tinggal negatif 2 sin kuadrat 4X, berarti karena perkalian kita kasih kurung aja tanda negatifnya. Kemudian sin kuadrat 4X kita tulis 2 kali, sin 4X kali sin 4X. Nah, per 16X pangkat 3 saya pecah, biar mudah untuk memahaminya. Saya pecah 2 di sini, kemudian saya pasangkan satunya di sini. Tujuannya untuk apa? Biar mudah melihatnya ya. Tan 2X dengan X, hasilnya 2. Kemudian dikali dengan negatif 2. Sin 4X dengan X, 4. Sin 4X dengan X, 4. Sesuai teorema tadi ya. Yang bawah, 16. Nah, ini bisa dicoret ya. Sehingga hasilnya 2 kali negatif 2, negatif 4. Berarti jawabannya yang A. Jadi caranya berkutat-katit di sini saja ya teman-teman sekalian. Saya belum fokus penjelasan nomor 3 ya, karena teman-teman harus mendapatkan materi tentang turunan trigonometri dulu. Jika sudah semuanya dapat, baru nanti bisa kita bahas ya, di lain waktu. Nomor 11 ya, di sini limit 2X sin 3X per 1 kurang cos 3X. Di sini ada bentuk cos, berarti harus kita
ubah teman-teman sekalian ya. Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti kalau cos 4x di sini 2x, berarti kalau 6x di sini 3x separuhnya ya. Berarti soal ini kita tulis limit x mendekati 0, 2x ya, sin 3x, 1 dikurangi ya, kita ganti cos 6x ini menjadi ini ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Limit x mendekati 0, 2x dikali dengan sin 3x per, nah ini tanda negatifnya masuk ke dalam kurung, 1 kurangi 1 habis, negatif ketemu negatif positif jadinya 2, sin kuadrat berarti sini ada 2, saya tulis terpisah ya, dikali dengan sin 3x. Ini kebetulan sama, boleh kita habiskan ya. Nah sekarang ini juga boleh kita habiskan ya, karena 2 bagi 2 1, sehingga tinggal x per sin 3x ya, hasilnya adalah 1/3 sesuai dengan teorema di awal video tadi. Berarti jawabannya yang D teman-teman sekalian. Nomor 12. Ya, di sini ada bentuk cos harus kita ubah ya, seperti tadi ya, menjadi ini. Berarti jadinya limit x mendekati 0, 1 dikurang, buka kurung 1. Kenapa kok diberi tanda kurung? Agar Anda hati-hati, negatifnya ini milik semuanya. Dikurangi dengan 2 sin kuadrat 4x per sin 2x ya, kali dengan tan 2x. Limit x mendekati 0, 1 dikurang 1 karena negatifnya masuk ke dalam kurung habis. Negatif masuk ke negatif lagi, positif berarti jadinya 2 sin, karena di sini kuadrat ya teman-teman sekalian, saya pecah jadi 2, sin 4x dikali dengan sin 4x. Yang bawah biarkan saja sin 2x ya, dengan tan 2x. Sesuai teorema tadi, 2 kita tulis dulu ya di sini 2. Sin 4x sin 2x untuk limit x sama dengan 0, hasilnya berarti 4/2. Sin 4x per tan 2x hasilnya juga 4/2, kita coret 2-nya, sehingga hasilnya adalah 4 kali ya, 4/2 ini nilainya 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya yang C. Nomor 13, karena di sini ada bentuk akar di bawah tanda per, berarti kita harus rasionalkan dulu ya teman-teman sekalian. Berarti jadinya limit x mendekati 0, kita rasionalkan dulu ya. Sin 2x per 3 kurang akar 2x plus 9 dikali dengan sekawannya berbeda tanda dengan ini ya. Kalau ini kurang berarti ini tambah, akar 2x tambah 9, 3 tambah akar 2x tambah 9. Kita teruskan di sini. Limit x mendekati 0, sin 2x, buka kurung, karena dikalikan dengan yang ini ya, 3 tambah 2x tambah 9. Kemudian yang bawah, 3 kali 3, 9. Negatif kali positif, negatif. Akar kali akar, habis akarnya kita ambil isinya saja, 2x tambah 9. Kita lanjutkan limit x mendekati 0, sin 2x, buka kurung, 3 tambah akar 2x tambah 9. Negatif kita masukkan kurung, 9 dikurangi 9, habis ya. Negatif masuk ke sini berarti negatif 2x. Oke, karena ini limit x mendekati 0, sesuai dengan teorema tadi ya. Perhatikan ya teman-teman, 2 dibagi negatif 2 berarti negatif 1. 0 kita masukkan ke dalam kurung ya di sini. Oke, kita kurung 3 tambah 2 kali 0, 0 tambah 9, 9, akar 9, 3, berarti 3 tambah 3. Negatif 1 ya, kalikan 6. Hasilnya adalah negatif 6. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman sekalian. Soal nomor 14, ini adalah soal yang terakhir teman-teman sekalian ya. Kalau kita substitusikan ya di sini ya. Negatif 2 masuk ke atas, hasilnya nanti 0, yang bawah kalau kita hitung nanti hasilnya juga 0, berarti tidak boleh ya, kita pakai cara yang lain ya. Dengan cara mengubah
Karena di sini tidak ada bentuk cos, berarti kita ubah yang bawah saja ya. Berarti jadinya limit X mendekati negatif 2. Yang atas kita biarkan X plus 6 sin X plus 2 per. Ya, ini kita faktorkan jadinya X ya, dengan X. Yang ini 5, yang ini 2, yang ini tambah, yang ini kurang. Oke, sesuai dengan sifat tadi bahwa ini bisa bernilai 1 ya, karena sama ya. Seperti sin X per X ya. Kemudian negatif 2 kita masukkan ke X, berarti jadinya negatif 2 tambah 6 per negatif 2 kurang 5. Negatif 2 tambah 6 itu 4. Ya, negatif 2 negatif 5, negatif 7. Ya, sehingga hasilnya adalah negatif 4 per 7. Berarti jawabannya yang B. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Alurnya semoga Anda bisa memahami dari 14 soal yang sudah kita bahas pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.